berhadas besar, berarti orang itu punya kewajiban untuk mandi. Tidak diperbolehkan apa saja. Yang pertama as-sholatu, sholat. Kemudian yang kedua wa-tawafu, tawaf. Sama kayak tadi. Kemudian apa lagi? Masul mushafi, memegang Al-Quran. Wahabluhu, membawa Al-Quran. Kemudian wa qira'atul Quran, membaca Al-Quran. Wa maqsud, diam fil masjid, di dalam masjid. Tidak boleh diam di dalam masjid dalam keadaan junub berhadas besar. Tadi yang mewajibkan mandi tidak diperbolehkan. Jadi ketika kita berhadas besar, itu di samping empat perkara tadi yang hadas kecil ditambah dengan wa qira'atul Quran, tidak boleh untuk membaca Al-Quran. Ibu-ibu ketika mungkin ini masih ada yang muda-muda ya, dalam keadaan mungkin kayak mungkin apa gitu ya, yang misalnya tahlil nggak boleh ibu ikut alif lam mim atau baca yang Quran nggak boleh ikut ya. Ikutnya nanti mungkin ketika mulai Allahumma sholli ala sholati alaihi boleh. Ini ketika astagfirullahaladzim boleh. Yang dikir-dikir boleh, tapi yang ketika baca Al-Quran tidak boleh ikut karena tidak boleh untuk membaca Al-Quran. Kadang kan namanya orang muda nanya ya dia Al-Fatihah, aja gitu. Ini jangan sampai seperti itu karena tidak diperbolehkan untuk membaca Al-Quran. Sedikit pun kalau itu niatnya untuk membaca Quran maka tidak diperbolehkan. Beda, ibu doa Bismillahirrahmanirrahim Rabbana atina fid dunya hasanah, itu kan ada dalam ayat Quran. Tapi karena niatnya doa bukan untuk membaca Quran berarti diperbolehkan. Contoh lagi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina, itu ayat Quran semuanya. Tapi karena niatnya untuk berdoa maka diperbolehkan. Misalnya Rabbana hab lana min azwajina, itu juga ayat Quran lagi. Ya, makanya seperti itu. Kemudian apa lagi? Yaitu yang terakhir adalah diam di masjid. Orang yang junub itu tidak boleh diam di masjid, itu jongkok perlu sholat nggak boleh. Dalam keadaan hadas besar maka tidak diperbolehkan untuk diam di masjid. Paham? Insyaallah. Sekarang ma yahrumu 'alal hadimi wan nufasai, yang tidak diperbolehkan bagi orang yang haid dan orang yang nifas. Apa saja? Ada tambahannya selain tadi di atas. Yang pertama sama, sholat tidak diperbolehkan, tawaf tidak diperbolehkan. Tapi lampu ya, saya suaranya kenceng ini ya. Suaranya kurang seru nemen. Kemudian yang selanjutnya adalah wa masul mushafi, memegang Al-Quran, mushaf. Kemudian wa hamluhu, membawa Al-Quran. Wa qira'atul Quran, membaca Al-Quran. Wa muqtun fil masjidi, diam di masjid. Kemudian apa lagi? Wasaumu, puasa. Apa lagi? Apa itu? Jadi istimta, ma baina surati war rukbati, seneng-seneng ngalap seneng-seneng di antara ma baina surah war rukbah. Orang kena dolanan antara ma baina surah war rukbah, di antara pusar sampai lutut. Nah, ini larangan-larangan bagi orang yang haid dan orang yang sedang nifas. Ibu makanya kalau lagi haid, ini yang masih muda-muda ini ya, yang muda-muda ini, ya, ketika haid dengan nifas, mungkin lagi haid ya, bagian ma baina surah war rukbah, di antara lutut, di antara pusar sampai lutut harus tertutup. Jangan nanti diraba-raba suami, nggak boleh. Ya, ini semuanya ini mungkin paha. Yang ma baina surah war rukbah itu kan nggak cuma kemaluan kita ya. Jadi ada, pokoknya itu di antara pusar dan lutut itu nggak boleh untuk ngalap seneng-seneng dolanan itu bukan angsal. Paham? Okay. Ini bagi orang yang haid dan nifas itu seperti itu. Jadi makanya baca Quran juga tidak diperbolehkan, kemudian puasa juga tidak diperbolehkan bagi orang yang haid dan nifas. Tapi kebijaksanaannya Allah, ketika sholat itu kita tidak harus nyaur sholat. Tapi kalau puasa kita wajib untuk nyaur. Coba ibu sekarang haid 10 hari kok nyaur sholat kayak apa? 5 ping sedoso pinten? 50 Bu. Nah, alhamdulillahnya kan kita kalau sholat nggak suruh ngodon ini bukan usah.
Tapi ketika puasa, ketika kita haid maupun nifas, maka kita wajib untuk ngodoni puasa. Tapi untuk sholat tidak usah untuk ngodoni sholat. Apa maning sing haidnya sampai 15 hari, coba kali 5, 75, wis sedina-dinane ngodoni sembahyang baik. Ke depan lagi udur lagi 15 hari lagi ngodoni. Dean ya anaknya mana ini pegawai sembahyang. Ini makanya Masya Allah, Islam itu indah banget, Islam itu bijaksana banget, Islam itu pokoknya nggak ada agama yang lebih indah dibandingkan agama Islam. Tapi ini bagi orang yang memang ngerti tentang agama Islam. Kalau orang yang nggak ngerti, ya, orang kafir yang harus kita perangi adalah orang kafir harbi. Orang kafir harbi apa Ustazah? Orang kafir harbi adalah orang kafir yang memerangi agama Islam, itu kita perangi. Tapi kalau orang yang kafir hidup berdampingan damai, ya nggak perlu kita perangi. Contohnya siapa Ustazah? Biasanya orang sekarang itu kalau dicontohkan ulama ini tuh, lah Rasulullah coba kayak gitu, mungkin kayak gitu. Contohnya itu langsung baginda Rasulullah SAW. Beliau itu Masya Allah ya. Ketika beliau hidup di Madinah, ada seorang kafir, ada seorang Yahudi. Dia bukan beragama Islam. Kalau orang sekarang mengatakan orang Kristen, orang Yahudi. Itu orangnya sudah tua, buta. Bagaimana dengan Rasulullah? Beliau selalu datang ke sana menyuapi orang Yahudi tadi. Ini berdampingan dengan damai. Orang kita perlu menolong ke sana. Beliau baginda Rasulullah langsung ke rumah orang Yahudi dan sendiri, tidak ada ngongkon sahabat itu enggak. Langsung beliau sendiri datang ke rumah Yahudi itu setiap hari menyuapi orang Yahudi tersebut. Bahkan orang Yahudi itu selalu maki-maki nama Muhammad di hadapan Rasulullah sendiri. Nah ini karena orang itu enggak berani agama Islam, ya kita hidup dengan damai. Jadi ibu kalau dia pertanyakan Ustazah gimana kita hidup itu, di samping kita gereja, di samping kita ini dan sebagainya, selama mereka tidak memerangi agama Islam, damai. Tapi ketika mereka mungkin ya mengganggu orang Islam, apalagi sudah menghina Allah SWT, kita baru datang untuk ini. Beda kalau orang teroris kan begitu. Pokoknya yang nggak sama dengan kita yaitu dianggap kafir, halal darahnya. Nah ini gimana? Ini jauh dengan baginda Rasulullah SAW. Makanya kalau kita belajar itu dari awal sampai akhir, jangan ibu-ibu belajarnya ngerti sampai keras-keras mentok ke dong orang pada. Kalau orang tidak mau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, langsung halal darahnya, bukan gitu. Kita harus ingat petunjuk itu dari siapa? Allah. Sekalipun kita mengajaknya, ketika mereka memang belum dapat hidayah, masa mereka mau mengucapkan kan tidak. Betul-betul kita itu hanya dakwah saja, mengajak saja tugas kita, tapi yang memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya harus itu. Insya Allah kita hidup dengan damai, dan itu bukan berarti kita mencampur adukan ibadah kita. Nggak boleh, misalnya mau mana lagi nakalan yang orang ngomong gereja, ya nggak boleh. Kalau yang itu jangan kebablasan toleransinya, ya. Toleransi itu yang tidak hubungan dengan ibadah. Artinya, Ustazah boleh nggak nengok orang Yahudi yang sakit? Ya boleh-boleh saja. Ukhuwah insaniyah ada. Teman kita orang Yahudi kok sakit, kita tengok, ya nggak apa-apa. Ya. Ada orang Yahudi kok kelaparan, ya kita kasih makan. Tapi tidak mencampur adukan dalam masalah ibadah. Ibu-ibu mana lagi dan mana lagi misa, itu dia nggak boleh. Kemudian kita lagi sholat, ini sembahyang, ya nggak boleh. Itu nggak bisa seperti itu. Hanya ukhuwah insan, yang hubungannya dengan sesama manusia, kemanusiaan itu boleh. Tapi kalau untuk mencampur adukan ibadah, itu namanya bukan toleransi, tidak diperbolehkan. Paham ya? Ada pertanyaan? Silahkan. Iya. Cuman dalam isi ini kadang izin itu ngerpuni. Itu kan kepercayaan mereka, yang penting mbak percaya itu. Jadi namanya kita orang, jadi pacar. Iya nggak apa. Yang penting kita nggak percaya itu. Contoh, Rasulullah juga pernah hubungan dagang dengan orang Yahudi juga pernah. Kan berarti Rasulullah juga tidak mengharamkan hubungan bisnis dengan orang
Yahudi. Kita kan dalam pekerjaan yang itu ya, mereka pesan yang penting kita enggak meyakini tentang itu aja. Ya, yang lainnya silakan. Ustazah, misalnya niki napa memandikan mayat